warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, oke balik lagi nih di channel YouTube-nya Yana. Baik, pada materi video kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan filsafat sebelum abad ke-20. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebagai konten edukasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ini ada periode perkembangan filsafat. Nah, periode perkembangan filsafat ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada filsafat Yunani. Filsafat Yunani ini adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama logika, yang kedua fisika, yang ketiga metafisika, dan yang keempat pengetahuan praktis. Selanjutnya ada filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Selanjutnya yaitu filsafat Islam. Harun al-Rasyid, yaitu seorang khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan filsafat mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Abad ke-13, orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah dikemas dalam konsep Islam. Selanjutnya lagi yaitu filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon. Yang kedua yaitu ada metodologi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Tonggak pertama Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles sendiri, bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Next yaitu tonggak kedua Francis Bacon. Ia merupakan pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu yang pertama ingatan menciptakan sejarah, yang kedua imajinasi menciptakan puisi, dan yang ketiga pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama filsafat tentang Tuhan atau teologi alam dan rasional, yang kedua filsafat tentang alam, dan yang ketiga filsafat tentang manusia. Oke, selanjutnya yaitu tonggak ketiga perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ini ada 4 orang tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu bisa teman-teman lihat sendiri ya. Itu ada 4 orang tokoh. Nah, tokoh yang pertama ini merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Tokoh yang kedua membahas tentang kausalitas dan sebagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. Tokoh yang ketiga memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain, menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Tokoh yang terakhir yaitu memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu. Yang ketiga yaitu mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Yang pertama, mazhab idealisme.
Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Oke, next yang kedua yaitu mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Yang ketiga yaitu mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak.